Sebelah sini Ibu, ya. Saya Usaha betul. saya udah coba pakai pewarning di sawah di Solo. Ya. Nah terus masalahnya itu hasilnya bagus. Ya sesuai dengan aturan. Ya. Nah terus pas saya kerjain itu saya ubah. Saya pakai cuma kimianya 45 kilo Betul. dari 3.600 meter. Nah terus hasilnya itu ternyata nggak seperti yang di video ya, bagus gitu, tangannya banyak, ternyata cuma segini Pak. Anakannya? Satu dapur itu isinya cuma 7, 5 satu dapur. Tapi anehnya yang belakang ada agak banyak. Cuma nggak tahu itu bisa beda gitu apa pembagian yang 45 kilo itu kan udah susah paham 45 kilo Ya. gimana? Cukup. Ntar lagi kedua. Itu baru lupa menjawab ini. Itu hasilnya sedikit. Terus jadinya dia nggak tinggi pokoknya pendek. Itu pengaruh dari pengurangan kimia atau Ya. dari itu? Intinya, proses apa di sana? Kalau kita ingin meningkatkan produktivitas hasil ya, itu syaratnya banyak sebetulnya. Pertama, tadi yang Pak Nur sampaikan dengan mitra kita yang di Banten. Di Banten? Tadi salah. Benih. Pertama, benih yang dipakainya varietas unggul baru yang apa namanya? Yang rekomendasi dan bisa punya potensi di atas 10 ton. Itu benihnya kita. Yang kedua, jarak tanam. Jarak tanam jangan dianggap lumayan. Jarak tanam itu adalah ada idealnya sejak komunitas tanaman masuk padi. Coba komunitas padi ini tanaman yang paling bagus di pinggir atau yang di tengah? Pinggir. Di pinggir. Pernah membuktikan Pak ya? Di pinggir ternyata malainya banyak. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita menanam padi semua di pinggir dalam 1 hektar? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Pakai cara tanam jajar legowo 20-40 timur barat, yang 20-40 semuanya di pinggir. Itu potensinya selain benih tadi bisa meningkat di atas 10 ton. Nah itu yang salah satunya. Yang Ibu tadi sampaikan berarti ketersediaan bahan organik di lahan kurang tersedia. Yang kedua, Ibu pakainya 20%. Sebetulnya kalau pupuk organik yang lain itu mereka itu berani di 50% di buku panduannya itu, di 50%. Nah, artinya apa? Kenapa Pak Eko Farming ini masih bisa harus menggunakan yang pupuk anorganik? Karena memang kandungan NPK-nya dibatasi oleh Kementan, tidak boleh lebih dari 5%. Nah, makanya harus ada rekomendasi saya di buku 1 nanti ya, insya Allah siap diedarkan karena memang sudah selesai tinggal masuk ke pencetakan. Rekomendasi saya itu pertama 25% di hari ke-7. Jadi Ibu yang pakai 43 kilo tadi ya, 45 kilo 3.500 itu 20% maksudnya. Pakai yang kimianya? Iya, di hari berapa? Itu ke 21 hari. Ke 21 hari. Nah, saya rekomendasikan di awal ya, ketika kita pengolahan lahan disingkal, dibaja, kalau ada pupuk yang masuk itu ditebar ketika proses penyingkalan selesai. Nah kemudian diratakan, dileler. Nah setelah dileler siap tanam baru aplikasi farming minus 5 hari. Nah setelah minus 5 hari baru ditanam. Tadi rekomendasinya jajar legowo kelas 1, kemudian hari ke-7 NPK masuk dulu yang 45 kilo tadi. Hari ke-7. Tapi kan masih kecil-kecil Pak padinya itu. Iya, tapi dia kalau masih sudah lilir. Hari ke-5 itu sudah mulai berkembang. Dan itu memang umum di 7 sampai 10 hari itu aplikasi NPK-nya 25%. Sampai Ibu nanti hari ke-14 aplikasi farming yang pertama untuk tanaman yang tadi kan EF0 untuk media tanam. Nanti perhatikan hari ke-30 sudah berkembangkah yang namanya tadi anakan. Kalau sudah berkembang kita cukup di 20% stop.
Kalau nggak berkembang, yang 20% tadi masuk lagi ke 30, di 50%. Kecuali kalau ibu memang bahan organik yang di lahan itu paling tidak jerami padi yang sudah kalau di Solo kan berebut ya dengan sapi ya. Jadi yang namanya bawang atau bawang nggak upah buat padi itu terkadang jeraminya bu ya. Saya punya tim juga di Solo sama. Nah makanya jerami padi itu supaya meningkatkan hasil produktivitas padi tanam berikutnya harus kembali ke sawah harusnya. Karena itu bahan organik yang siap digoreng oleh teknologi microbial farming. Rata-rata yang jerami dimasukkan ke sawah lagi itu hasilnya akan melimpah, kenaikan 5 sampai 15% dari. Nah, iya. Karena memang di Solo itu sentranya sapi pedaging, bagus pembibitan sapi di sana. Nah jadi rekomendasi yang 20% berikutnya yang kedua itu di hari ke-30 hari setelah tanam. Kalau misalkan sudah ideal, makanya kita 20% ini ancang-ancang urin kelinci masuk atau urin sapi boleh. Bio-urin dengan pelarut sebagai pelarut yang eco farming aplikasikan. Karena unsur nitrogen itu untuk memperbanyak anakan dan warna hijau itu supaya ideal, supaya tidak menguning. Itu unsur nitrogen. Jadi tidak urea pun tidak masalah. Nah kecuali yang tadi, karena kebutuhan NPK ini dia ada idealnya, dibutuhkan 100 sampai 150 kg nitrogen per hektar untuk komunitas padi. Nah, tapi hitung-hitungan di alam itu tidak seperti itu. Terkadang kita pakai urin kelinci saja yang 2,7 bisa meng-cover itu. Nah, makanya tadi kalau 25% ini sudah ideal, anakan ideal itu berapa Bu? Di atas 40. Kalau kita pengen terus di atas 10 ton. Iya. Hanya mitra-mitra PTBS yang di daerah itu ada yang sampai di atas 100 anakan. Pengalaman yang satu lagi, sawah yang satu lagi kan dia bagus Ya. tapi jadi berebutan itu Pak, jadinya padi malah ini Telah. karena berebutan sempit. Itulah yang disebut pemupukan NPK berimbang. Nah NPK berimbang itu jadi anakan itu tetap banyak, tapi semuanya produktif. Itu bagaimana caranya? Itu ekonomi bisa. Artinya unsur mikronya ini itu bisa mengejar yang namanya tadi, yang anakan yang baru produktif itu bisa semua produktif. Karena setiap petani itu kan pupuk itu hanya NPK. Jadi ngomong-ngomong NPK ini pada paham nggak kita? Apa sih NPK itu? Kan tahu. Kalau nggak tahu ada diem. Mutiara dan dagang. NPK itu adalah unsur hara makro utama nitrogen, fosfor, kalium. Itu yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Nah disinilah eco farming. Kalau ketersediaan bahan organik di lahan tidak ideal, pupuk anorganik tidak mau masuk, berat. Karena NPK pada eco farming dibatasi oleh Kementan harus di bawah 5%. Syarat izin SK Kementan keluar. Nah makanya untuk mengatasi ini bagaimana caranya? Tadi sumber nitrogen yang lain ada pada urin, bio-urin. Dan di Solo saya punya tim, ternyata pengaruh urin itu bisa mengendalikan tikus, jadi tidak suka, tidak diserang tikus. Itu urin kelinci atau urin sapi. Kalau kita diaplikasikan eco farming, kemudian sebagai biang diaplikasikan dengan setreka, itu tikus tidak mau. Jadi sebetulnya tidak usah capek-capek seperti masalah keong, tikus, burung. Varietas unggul baru itu, contoh ini padi 48 yang turun dari bagian padi ya. Itu yang namanya daun bendera itu menghadap ke atas. Tahu daun bendera? Pak, petani? Tahu Pak. Nah daun bendera itu secara langsung sebagai pertahanan tanaman padi supaya tidak disukai oleh burung. Jadi tidak ada varietas unggul baru ini serang burung karena menjual si daun bendera ini tajam seperti pagar ke atas itu. Jadi tidak usah pakai boneka-bonekaan, nggak usah. Termasuk keong juga. Keong itu tidak usah dikemudikan secara pestisida nabati atau kimia. Cukup kita pembibitannya itu cukup. Bagaimana caranya 21 hari itu batangnya bisa besar. Batang bisa besar dan bawah anakan 4 biasa 2 sampai 4.
itu kalau kita tanam, itu keong tidak akan ganggu. Terkadang petani karena memang mindsetnya pestisida, nyari yang lain, ini tidak bisa, nyari lagi yang lain. Padahal dengan kultur kayak seperti tadi itu sudah ramah lingkungan, kita udah menang duluan. Gitu Bu ya. Jadi intinya 20% dari ke-7 sampai nanti dipantau hari ke-30 itu masih perlu nggak? Karena itu semua. Kalau kita 20% itu strategi pemasaran. Karena dengan 20% juga ada yang berhasil, tapi saatnya tadi bahan organik masuk. Jadi di sana petaninya pada mau pakai pupuk saya pada gini, kamu sawahnya aja anak-anak sedikit gitu. Jadi pada saya kan agak down juga, namanya kita baru promo pertama, saya jualan pupuk itu ikut ekofarm pakai ekofarm itu nggak cuma nawarin aja, saya praktekin di sawah. Saya baru pertama kali garap sawah, baru pertama kali ngecek sawah juga. kemudian hari ke-20 ibu aplikasikan itu keliru. Nah itu disuruh sama teman-teman aku tim itu, katanya petani-petani itu, udah Bu, siram itu pakai mutiara, saya pakai mutiara gitu. Ya, makanya saya kan pusing kemarin di kampung tuh, aduh gimana ini kan, kayak yang lain sebelah ini aku kan udah pas panen Pak, pas panen yang sama-sama sebelah dia dapat 37 kresek kalau di Jawa itu bilang gitu. Jadi 20 tahun yang punya saya cuma dapat 25 Pak. Tapi beratnya nggak beda jauh, cuma agak bobotnya agak bagus. Cuma ya itu jadi gimana kita mau pakai kan saya jadi agak down juga. Ya. Itulah Bu pengalamannya. Jadi jangan sampai dong pengalaman. Saya bertani itu dari tahun 2000. Dari tahun 2000 dan alhamdulillah ya sampai sekarang dipercaya oleh PTBS menyampaikan ini karena berdasarkan pengalaman. Dan itu jangan dijadikan sesuatu yang mengecewakan atau jangan. Itulah yang akan membuat kita bangkit karena memang dari pengalaman tadi. Makanya Ibu dijadikan catatan. Nah, makanya itulah kalau kita mau mengaplikasikan eco farming itu harus siap sedia Bu. Jangan eco farming itu berjalan sendiri. Mulai dari pengendalian hamanya tadi, kemudian saya nyari ke Solo Baru, saya pohon di perumahan Bintaro itu. Ya kan saya di kampung. Cuman kelemahannya dari anakan saja ya. Nah itu kelemahannya di anak, tapi tikus masih makan. Saya Ya. pakai itu 3 hari sekali. Tapi makan. Kalau pakai bioweed nggak bakal, nggak terlalu parah. Saya nggak mau pakai yang tahu, disuruh pakai itu cuma ditaruh aja. Jadi satu dapur, satu potongnya bagus kayak pisau. Tek. Saya kan nggak pernah makan. Ini pada saya kenapa saya gitu terus katanya makan tikus Bu. Tikus kok kayak pakai pisau saya Ya. satu dapur satu makan satu jadi katanya Ya. kayak Jadi nanti kalau ada demo, kalau Ibu punya lahan, aplikasikan lahan Bu. Boleh nanti nomor saya atau nomor dari kantor untuk konsultasi. tapi saya tadi dari aplikasi yang lahan kan katanya bagusnya nggak pakai air kelapa, tapi saya kemarin pakai air kelapa Pak. Ya nggak apa-apa. Kemarin kenapa pembelian informasinya beda ya, waktu saya mau tanam pertama katanya mau buat lahan di rendang di reanimasikan semalam, ternyata di sini kan enggak, jadi simpang siur ternyata ini pemberitahuannya itu. Jadi kalau setiap kita ada yang seminar, aplikasi eco farming itu untuk media tanam itu semua implementasi minimal 3 malam. Nah cuman air kelapa bisa, cuma supaya tidak lupa air kelapa itu aplikasi untuk tanaman. Buat lahan yang terbaik kita di perasan tebu dengan molasses tadi. Perasan tebu jadi air tebunya. Air tebu yang pinggir jalan, itu diperas, itu kandungan sulfurosanya paling tinggi. Dicoba lagi Bu nanti sampai berhasil. Ibu jangan kalah dengan yang di Serang yang 11 ton itu PR Ibu ya.